surgawi, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kuasa-Mu tetap nyata dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami yakin Tuhan, Engkau berada tengah-tengah kami malam hari ini, dan pujian, penyembahan, kesaksian kami yang boleh meneguhkan kami semuanya. Bapa surgawi, sebentar kami akan bersama-sama mendengar sebagian pesan firman Tuhan. Menolong kami Tuhan, mengurapi hamba-Mu, menolong kami semua pada kesempatan malam hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan meneguhkan kami semuanya. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali hadir dalam ibadah kita kebaktian tengah minggu di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita malam hari ini. Mengajak Bapak Ibu sekalian membuka dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34, ayat yang tentunya tidak asing lagi bagi kita bersama-sama malam hari ini. Firman Tuhan berkata demikian, saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Ayat ini berbicara tentang hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan swasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan dibuang, besok dibuang ke dalam api, tidak ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 32, 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, dan hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian kasih Tuhan, kesempatan malam hari ini kebenaran firman Tuhan akan saya beri satu judul perenungan untuk kita bersama-sama, itu jangan khawatir akan hari esok. Saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada satu peribahasa mengatakan demikian. Peribahasa ini mengatakan, hari ini tidak tahu akan hari esok. Hari ini tidak tahu akan hari esok. Artinya apa Bapak sekalian? Hari ini yang kita ketahui hari ini, kita tidak akan pernah tahu akan hari esok kita. Betul ya? Hari esok kita, masa depan kita tidak akan pernah kita ketahui. Saudara, siapa yang bisa mengetahui hari esok? Saudara, banyak peramal-peramal, mereka meramalkan ya akan kejadian-kejadian yang akan datang, hari-hari yang akan terjadi di masa datang. Ternyata tidak terjadi, betul ya? Saya ingat satu paranormal yang dukun yang dikatakan pinter ya. Mereka meramalkan berapa tahun yang lalu akan terjadi, tahun sekian akan terjadi. Ternyata ketika dilalui tahun itu tidak pernah terjadi. Artinya apa? Ramalannya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Saudara, manusia tidak pernah tahu akan apa yang terjadi akan hari esok kita, masa depan kita. Bahkan sebentar kita pulang meninggalkan tempat ini, kita tahu tidak bagaimana keadaan kita. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Bapak Ibu sekalian, apalagi hari esok kita tidak pernah tahu. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita tidak tahu akan hari esok, maka firman Tuhan mengatakan jangan kita khawatir.
Betul ya? Jangan kita mengkhawatirkan hari esok kita. Kita tidak pernah tahu hari esok kita. Kenapa kita khawatir kan begitu, saudara? Nah, oleh sebab itu malam hari ini mari kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan kita khawatir akan hari esok kita. Saudara, setiap orang itu khawatir itu manusiawi ya. Hamba Tuhan juga pernah ada rasa khawatir ya. Jadi kalau saudara khawatir, kita semua khawatir ini sesuatu yang sifatnya manusiawi, Bapak Ibu sekalian. Lumrah, sesuatu yang alamiah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kekhawatiran itu terus menyelimuti hati kita, menghantui pikiran kita, ya ini tidak boleh. Kita bisa khawatir ya. Saya pun juga pernah khawatir, seringkali khawatir, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kekhawatiran itu terus menguasai seluruh keberadaan diri kita, menguasai pikiran kita, menguasai seluruh kegiatan aktivitas kita, dikuasai kekhawatiran ini tidak boleh. Nah, firman Allah mengatakan jangan kita khawatir sekalian. Nah, kita membuka sebuah pernyataan di dalam ayat yang kita baca tadi ayat 25 dikatakan demikian, Bapak Ibu sekalian, karena itu aku berkata kepadamu janganlah khawatir. Khawatir tentang apa? Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara, jangan kita khawatirkan. Alkitab mengatakan masalah makan ya, sandang papan kita ya. Tidak perlu kita khawatirkan. Saudara, seringkali ini yang menjadi kekhawatiran banyak orang Kristen, saudara. Kita mengenal siapa Tuhan kita, kita tahu siapa Allah kita, tapi hidupnya diliputi dengan penuh kekhawatiran. Nah, kita mengatakan jangan kita khawatir. Nanti kita akan lihat bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan, saudara. Mengapa Alkitab firman Allah mengatakan jangan kita khawatir? Jelaslah kita mengatakan tadi janganlah, ini perintah Bapak Ibu sekalian, janganlah, ini perintah Tuhan ya, janganlah khawatir akan hidup. Saudara, alasannya apa ya? Mengapa kita tidak boleh khawatir? Mari kita lihat di dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara-saudara sekalian, kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, alasan apa? Mengapa Alkitab mengajarkan kepada jangan kita khawatir? Alasannya apa? Tentunya ada alasannya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Alkitab mengajarkan kepada kita, tentunya ada alasannya. Mengapa tidak boleh khawatir kan begitu ya? Pasti ada alasannya. Nah, Alkitab mengatakan dalam ayat yang ke-26 tadi dikatakan, pandanglah burung-burung yang di langit, yang di udara itu. Tuhan memberikan sebuah gambaran dalam Alkitab supaya kita orang Kristen jangan khawatir. Pandanglah kepada burung-burung yang ada di langit. Saudara, kalau saudara lihat burung-burung itu merupakan ciptaan Tuhan, betul ya? Burung-burung kita semua adalah ciptaan Tuhan, setuju ya? Tumbuhan semua ada dalam alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada yang diciptakan manusia ya. Makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan. Nah, dalam Alkitab dikatakan pandanglah burung-burung yang di udara, di langit itu dipelihara oleh Tuhan. Saudara, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Saudara, di antara semua ribuan jutaan ciptaan Allah, saudara, manusia dengan burung itu lebih mulia mana? Manusia ya. Alkitab ingin membandingkan ciptaannya itu burung dengan manusia. Nah, burung itu diciptakan oleh Tuhan, saudara. Itu kalau dibandingkan dengan kita itu tidak ada apa-apanya, betul ya? Manusia itu merupakan ciptaan Allah yang paling mulia. Tidak ada ciptaan lain dalam dunia yang paling mulia dibandingkan dengan manusia. Kita semua ini ciptaan paling mulia di hadapan Allah. Kita dibentuk Allah, kita diproses Allah. Bahkan Alkitab mengatakan kita ini biji mata Allah, biji mata Tuhan, saudara ya. Biji mata ini merupakan barang yang sangat berharga bagi kita, betul ya. Saudara, punya mata ini merupakan sesuatu anggota tubuh yang paling berharga di dalam tubuh kita. Tidak mungkin saudara
Mata kita ini kita biarkan begitu saja supaya tidak terawat dengan baik, kan enggak. Kita rawat sedemikian rupa, kita lindungi sedemikian rupa, karena apa? Ini barang berharga. Nah, manusia diciptakan oleh Allah, dikatakan itu barang yang berharga, makhluk yang mulia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Saudara, Tuhan membandingkan ini loh, jangan kamu khawatir. Kalau burung di udara dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita semua, betul ya? Uang burung-burung di udara tuh, tidak pernah kan namanya burung itu menanam, kemudian menyirami tanaman itu, kemudian tunggu sampai dia keluar buah, dia makan biji-bijian daripada tumbuhan yang dia tanam. Tadi kan tidak mungkin. Burung itu bebas kemana saja dia pergi, mencelok sana, mencelok sini, hinggap sana, hinggap sini, semaunya dia, betul ya? Itu sebebasnya dia, saudara. Nah, kita menggambarkan semacam itu, burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Itu makhluk yang dibandingkan kita semua itu tidak ada artinya apa-apa, saudara. Dia binatang, dia hewan, tidak ada nilainya. Tapi kita ini loh, makhluk ciptaan Allah yang paling berharga di hadapan Allah, itu dipelihara oleh Tuhan. Kalau burung dipelihara, apalagi kita semua. Nah, dalam bagian ini, saudara, Yesus ingin memberikan satu bentuk gambaran kepada kita bagaimana kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Tidak perlu kita khawatir. Kita ini pasti dipelihara oleh Tuhan. Tuhan pasti memelihara hidup saudara dan saya, karena kita ciptaan yang paling mulia, paling berharga di antara ciptaan yang lain. Yang kedua sekalian, apa alasannya kita mengatakan jangan kita khawatir? Yang kedua, saudara, kekhawatiran tidak akan dapat menambah umur dalam diri kita. Mari kita lihat ayat 27 dikatakan demikian ya. Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, barang siapa yang khawatir dalam dirinya, saudara ya, kita mengatakan orang yang khawatir tidak akan bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Artinya apa sekalian? Orang yang khawatir diliputi kekhawatiran tidak akan bisa menambah panjang umur seseorang. Sebuah penelitian mengatakan, saudara, bahwa kekhawatiran itu merupakan sebuah gejala di dalam diri manusia, itu bisa menjadi penghambat usia manusia. Ya, sehingga dikatakan ketika kita mengalami kekhawatiran, maka anggota tubuh kita ini akan mengalami satu bentuk penurunan. Kalau saudara khawatir terus dalam hidup kita, kita khawatir terus dalam kehidupan kita, itu akan menggerogoti bagian-bagian dari tubuh kita. Sehingga apa? Kita ini rentan dengan berbagai macam penyakit. Ya, Bapak penelitian mengatakan bahwa kekhawatiran itu bisa menambahkan sesuatu imunitas tubuh kita itu menurun. Saudara, kalau saudara khawatir terus ya, imunitas kita, kekebalan dalam tubuh kita akan menurun. Ya, kekebalan diri kita itu tidak meningkat tapi menurun. Imunitas kekebalan diri kita itu akan mulai berkurang. Apalagi kita sudah lanjut usia, tambah umur, ini rentan sekali dengan berbagai macam penyakit. Belum lagi dengan metabolisme tubuh kita ini yang semakin menurun, betul ya? Semakin orang berusia bertambah, dari kecil, remaja, dewasa, kemudian menjadi tua, maka kekebalan tubuh kita, metabolisme, peraturan gerak tubuh kita ini, organ-organ tubuh kita ini mulai melemah. Itu yang terjadi, ya. Manusia itu akan terjadi semacam itu proses alamiah. Dari anak kecil menjadi dewasa, itu proses alamiahnya semakin hari semakin menurun. Nah, apalagi kalau kita ditambah dengan fisik kita yang semakin rentan dengan berbagai macam penyakit, bertambahnya umur tadi, ditambah dengan kekhawatiran dalam diri kita, itu akan membawa diri kita yang semakin lemah. Ya. Nah, sekarang mengapa banyak orang-orang yang ketika sakit itu justru dia dipicu oleh rasa kekhawatiran. Ya, ketika dia dihibur, dikuatkan kembali, ya, imannya dibangunkan kembali. Kita lihat banyak orang yang mulai dia kuat kembali. Karena apa? Karena hatinya, karena dirinya itu tidak lagi memiliki kekuatan apa-apa. Kekhawatiran itu merampas semua yang ada dalam diri kita, termasuk semangat hidup kita, termasuk juga segala motivasi dalam diri kita menjadi lemah.
Nah, kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Nah, kita mengatakan dengan jelas, kekhawatiran tidak akan menambah sasa saja menambahkan umur kita sekalian. Justru memperpendek usia kita ya. Semakin orang banyak khawatir, itu semakin memperpendek umur usia kita. Kalau kita katakan orang yang bersukacita, bahagia itu akan memperkokoh, akan menambahkan kekuatan dalam tulang tubuh kita. Tapi kalau kita lemah, kita mengalami kekhawatiran, kecemasan, itu akan tulang kita menjadi keropos. Karena apa? Tidak ada lagi kekuatan dalam diri kita. Jangan kita khawatir sekalian, tidak akan bisa menambahkan sasta pada umur hidup kita. Yang ketiga sekalian, mengapa kita tidak boleh khawatir? Alasan yang ketiga, kita mengatakan karena bunga di padang dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memberikan gambaran kepada kita dalam ayat 28-30 dikatakan demikian. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidak akan terlebih lagi mendandani kamu hai orang yang kurang percaya. Saudara, Alkitab memberikan gambaran kepada kita, beri nasihat kepada kita tentang bunga bakung yang ada di padang. Itu dipelihara oleh Tuhan. Saudara tahu bunga bakung? Saudara, bunga bakung itu merupakan bunga yang tidak ada harganya sama sekali. Sekalipun dikategorikan, dia itu namanya bunga bakung ya. Itu tumbuh di padang, tumbuh secara liar begitu. Tidak ada harganya sama sekali. Ya, bahkan dijual pun tidak laku, saudara. Tetapi Alkitab katakan bunga bakung di padang dipelihara oleh Tuhan. Ya, Tuhan memelihara. Ciptaan yang dapat dikatakan tidak ada harganya sama sekali. Orang pungut aja tidak mau sekalian bunga bakung, orang tidak mau ambil, tidak mau. Itu tumbuhan liar, tumbuh secara sembarangan di padang di mana dia mau tumbuh. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Tapi Tuhan pelihara itu. Artinya apa? Sesuatu yang dianggap manusia tidak berharga, tapi bagi Allah itu sangat berharga. Bagi manusia kita anggap tidak ada nilainya itu, tapi justru hal yang kecil-kecil tadi, saudara ya, burung di udara, bunga bakung itu loh yang tidak ada artinya sama sekali, itu dipelihara oleh Tuhan kok. Diciptakan Allah tapi juga dipelihara. Artinya Tuhan itu tidak menciptakan begitu, membiarkan begitu saja, enggak. Saudara, saya percaya saudara punya arloji ya, punya jam tangan ya di rumah, jam dinding. Nah, saudara, ketika saudara beli jam dinding, jam tangan arloji begitu, saudara beli dari toko begitu, saudara kira-kira ya, si pemilik atau orang yang jual arloji tadi, jam tadi, kira-kira nyambangi saudara enggak? Banyak. Jadi kemarin kamu sudah beli jam dinding ya, sudah beli arloji ya, kira-kira jamnya gimana? Ditanyain enggak, saudara? Kalau kita sudah beli jam ya sudah, gitu. Artinya apa? Artinya si yang penjual tadi, yang menciptakan arloji tadi, dia membiarkan arloji saudara. Saudara sudah beli, saudara mau pakai, saudara mau buang, terserah saudara, betul ya? Mau saya kasihkan orang lain, mau tidak saya pakai, saya simpan sampai karatan, terserah kita, saudara. Karena apa? Sudah jadi miliknya kita. Nah, Tuhan itu beda. Kita semua itu dijadikan beda dengan arloji tadi. Kalau arloji tadi sudah kita beli, terserah kita mau apakan ya, terserah diri kita. Tapi kita umat Tuhan, ketika Tuhan sudah menebus kita, memilih kita, menjadikan kita manusia ciptaannya, Tuhan tidak membiarkan kita, saudaranya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Senantiasa Tuhan itu memelihara, melihat kondisi keadaan kita. 24 jam Tuhan itu senantiasa perhatikan kita. Jadi salah kalau ada orang mengatakan, wah saya ini kok nelongso begini ya, Tuhan itu perhatikan saya enggak ya, saya kok menderita begitu, Tuhan kok enggak pernah perhatikan saya. Pernah dengar orang berkata demikian, saudara ya, Tuhan apa enggak pernah melihat penderitaan saya? Apa Tuhan enggak lihat keberadaan saya kayak semacam ini? Loh, banyak orang mengatakan begitu, saudara-saudara. Bapak Ibu sekalian, Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita bersama-sama. Apapun yang terjadi
dalam kehidupan kita. Tuhan itu memelihara kita. Sekarang poin terakhir sekalian, kita mendapatkan alasan-alasan. Jangan kita khawatir. Poin terakhir sekarang, bagaimana saudara kita menghadapi, bagaimana caranya kita bisa menghadapi kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ayat 32 dikatakan demikian. Ayat 32 dikatakan demikian, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapa kami di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada. Bagaimana? Poin terakhir, bagaimana kita tidak bisa khawatir dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir dalam diri kita? Kita jelas semangat, carilah dulu apa saudara? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kerajaan Allah dan kebenaran. Artinya apa? Saudara, banyak orang Kristen, oh kalau cari kerajaan Allah, cari kebenaran Tuhan berarti tiap hari di gereja gitu ya. Di pagi di gereja, malam di gereja ya, besok ke gereja, dengar firman ke gereja. Begitu sekalian, saudara, mencari kerajaan Allah dan kebenaran Allah bukan demikian ya. Bukan tiap hari di gereja, buka Alkitab, tidak kerja, begitu lupa sama keluarga, tidak. Bapak Ibu sekalian, mencari kerajaan Allah artinya apa? Kita mencari di dalam kehidupan kita, prioritas hidup kita yang paling utama adalah Tuhan. Yang menjadi prioritas utama, fokus hidup kita yang paling utama adalah Tuhan. Loh, berarti gak kerja Pak? Golek Tuhan terus gak kerja? Ya tetap kerja Bapak Ibu sekalian. Ibu rumah tangga sudah tetap kerja ibu rumah tangga. Tapi dalam keberadaan diri kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, prioritas utama, fokus hidup kita kepada Kristus, mencari kebenaran Allah, mencari kebenaran firman Allah, itu yang menjadi dasar hidup kita. Nah, kalau saudara memprioritaskan Allah dalam hidup kita, kita mencari kebenaran Allah dalam diri kita, saudara, Alkitab mengatakan Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Saudara memprioritaskan Tuhan, mencari Allah, maka hidup kita tidak akan pernah khawatir, karena Tuhan akan memberikan sukacita, sejahtera di dalam diri kita, kekuatan dalam diri kita. Nah, itulah yang menyebabkan kita tidak khawatir. Kalau saudara damai dalam diri saudara, ya, penuh dengan sukacita, kira-kira khawatir kan? Khawatir bisa terjadi, ya. Kita menghadapi ini kok begini, bisa khawatir. Tapi kalau kita mengalami sukacita Allah, mengalami damai sejahtera Allah, kekhawatiran itu, saudara, tidak akan bisa menguasai diri kita. Saudara, banyak orang khawatir karena apa? Tidak ada sukacita, ya, tidak ada damai sejahtera, ya. Hatinya penuh dengan amarah, hatinya penuh dengan kekecewaan, kekhawatiran, ya. Hatinya penuh dengan kekecewaan. Dia mengalami kekhawatiran karena apa? Tidak penuh dengan damai sejahtera. Tapi kalau saudara mengutamakan Tuhan, segala sesuatu yang saudara belum kerjakan, saudara lakukan untuk mencari fokus kepada Allah, prioritas hidup saudara kepada Tuhan. Hari itu saudara mengalami sejahtera, mengalami sukacita yang luar biasa. Saudara, kesukaran, kesulitan boleh terjadi. Ya, siapa sih yang tidak menghadapi kesulitan, penderitaan, berbagai macam tantangan? Kita semua menghadapi. Hamba Tuhan juga menghadapi, Bapak Ibu saudara, ya. Jangan dipikir hamba Tuhan yang menghadapi kesulitan, yang menghadapi penderitaan, sama Bapak Ibu. Ya, kita semua, saya juga menghadapi itu semua. Tapi kalau hati kita penuh dengan sejahtera Allah, penuh dengan sukacita Allah, penuh dengan keteguhan iman kepada Tuhan, saudara, ya. Teguh dalam iman. Kalau teguh dalam iman, saudara, kita tidak pernah rasa khawatir. Bisa khawatir terjadi dalam diri kita, ya. Lihat apa-apa kita bisa khawatir. Tapi dalam diri kita ini lebih besar kuasanya. Firman Allah yang bekerja dalam diri kita itu lebih besar, sehingga kita bisa mengalahkan kekhawatiran itu terjadi dalam diri kita. Memang tidak bisa disangkali Bapak Ibu saudara, semua kita menghadapi kekhawatiran kok, ya toh. Tidak bisa kita lari dari kenyataan. Tapi dengan kebenaran firman, dengan Allah, dengan fokus kita kepada Kristus, menyebabkan kita akan mengalami sejahtera, sukacita yang luar biasa, mengalahkan segala kekhawatiran dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kesimpulan malam hari ini, mari Bapak Ibu sekalian,
Percayalah kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan. Dia pelihara hidup kita. Tidak meninggalkan kita sendirian, terus menyertai kita. Dan mari kita mengutamakan mencari kerajaan Allah. Fokus utama hidup kita adalah Kristus. Itu sebagai rumah tangga, sebagai pekerja karyawan, kita bisa memprioritaskan Tuhan dalam segala sesuatunya. Ketika saudara ingat fokus kita kepada Kristus, pekerjaan kita, dalam tugas kita, sejahtera sukacita akan beserta kita, mengalahkan kekhawatiran ada dalam diri kita. Tuhan meneguhkan kita malam ini dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita sama-sama teduhkan dan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat sebuah pujian sebelum kita masuk dalam doa kita. Ya Allah, kerinduanku selalu mencari wajah-Mu ya Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan malam hari ini. Pada malam hari ini kita datang ke tempat ini dengan berbagai macam rasa khawatir. Ada kecemasan dalam diri kita, dalam kita menatapi hari-hari esok, dalam menjalani hari-hari di tahun yang baru ini. Ada rasa khawatir, rasa cemas dalam diri kita. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segenap kekhawatiran kita, pergumulan hidup kita kepada Allah. Dia menolong kita. Dia perhatikan segala keluh kesah kita. Dia perhatikan segala kelemahan kita. Dia perhatikan segala apapun yang menjadi masalah, persoalan kita bawa di tempat ini. Dialah sangat mengasihi kita. Haleluya. Ya Allah, kerinduanku selalu mencari wajah-Mu Tuhan, bertindak demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu di bawah naungan sayap-Mu. Dan kekuatan baru, sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu atasku, jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan. Betapa ku merindukan, sekali lagi Allah, Engkau kerinduanku ya Tuhan. Dialah Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang ya Tuhan, memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Kasih setia-Mu
adalah segalanya yang dikasih Tuhan. Sekalian hari kita sedang memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Sekalian hari ini apa yang sedang kita lalui, apa yang sedang kita jalani bersama-sama. Adakah hari ini kita menghadapi pengalaman kekhawatiran yang begitu rupa menyelimuti hati kita, kekhawatiran yang menyelimuti pikiran kita, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam memasuki tahun yang baru. Malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kebenaran kehidupan adalah semangat kepada carilah kerajaan Allah yang kebenarannya. Fokuslah hidup kita kepada Kristus, kepada Tuhan yang memberikan damai sejahtera, memberi sukacita kepada kita. Kita mengalahkan kekhawatiran dalam diri ini. Dalam malam hari ini kita dalam hari awal ini, kita butuh Tuhan, kita butuh Tuhan untuk menjamah kita, menolong kita, memberi kekuatan kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita sembah agungkan Tuhan. Malam hari ini yang akan menjamah kita, menolong kita, mengubah hidup kita, kekuatan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Adakah saudara yang datang malam hari ini merindukan Tuhan, menjamah hati kita, jangan akan di tempat malam hari ini dia di tengah-tengah kita, dia akan menjamah diri kita, dia akan menolong kita pulang dari tempat ini. Ada kekuatan baru yang menyatakan kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saat malam indah ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita, yang mengatakan jangan kamu khawatir ya. Tahun 2025 diawali dengan firman Tuhan, jangan kamu khawatir. Itu apa Bapak Ibu artinya? Itu firman yang mengatakan untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan ya. Tahun 2024 sudah dilalui, semua karena anugerah Tuhan. 2025 kita tetap berjalan kepada Tuhan, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Puji Tuhan ya, atas nama majelis dan jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pendeta Timotius Sugiono yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Imanku tetap teguh di dalam Yesus.